Ya, upaya perobohan gedung terbengkalai di kawasan Bintaro Sektor 7 Tangerang Selatan masih terus berlangsung sejak malam tadi. Dan untuk informasi terkini kita bergabung dengan reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rizky Andrianto dari lokasi. Ya, Haikal, bisa Anda gambarkan kondisi terkini gedung terbengkalai yang sejak kemarin malam mulai dirobohkan? Veronica, proses peruntuhan gedung masih terus berlangsung. Saat ini telah disiagakan sebuah kren untuk menghancurkan gedung tersebut. Tepatnya nanti prosesnya akan dilaksanakan penghancuran secara bertahap dari atas hingga ke bawah. Bisa terlihat, Vero, di belakang saya, ini adalah gedung Panin yang telah berdiri pada tahun 1994. Namun dikarenakan tidak lulus izin bangunan sehingga pemelaksanaan proses pembangunannya di stop dan terbengkalai hingga saat ini. Saat ini gedung ini seluruhnya ditutupi oleh selimut jaring berwarna hijau agar nantinya bila ada material bangunan yang mental dari bangunan tidak mental terlalu jauh hingga ke jalan raya dan merugikan pengunjung yang ada di sekitar yang sedang berjalan di bawahnya. Sehingga jaring hijau ini berfungsi sebagai alat pelindung agar material bangunan tidak tumpah ke jalan raya. Dan di samping bangunan terlihat ada kren yang tingginya setara dengan bangunan. Kren ini berfungsi untuk meruntuhkan setiap material bangunan. Jadi prosesnya nanti bagian atas terlebih dahulu akan diruntuhkan atau dihancurkan menggunakan kren ini, lalu bertahap ke bagian tengah hingga ke bagian bawah. Seluruh proses ini sampai saat ini masih berlangsung di sekitar lantai 12 dari gedung ini sendiri. Dan proses ini sudah berlangsung sekitar sejak kemarin sore. Belum ada informasi lebih lanjut kapan proses atau peruntuhan kren ini akan selesai dilaksanakan, namun hingga sampai saat ini memang kondisinya masyarakat dan juga sekitar para pekerja kantor di sekitar gedung Panin ini sendiri tengah menjauhi gedung tersebut dikarenakan gedung ini sangat berpotensi untuk melukai orang-orang yang ada di sekitarnya, dikarenakan material bangunan ini sudah sangat miring dan bila tidak segera diruntuhkan atau diantisipasi nantinya material bangunan bisa benar-benar roboh dan hancur menimpa jalan raya Bintaro Boulevard yang ada di sekitarnya. Veronica. Ya, Haikal, kalau saya amati di belakang Anda memang sepertinya kondisi lalu lintas terlihat lengang begitu dan cukup lancar. Tapi bagaimana, apakah memang ada pengaturan lalu lintas ataupun juga daerah-daerah atau area yang dilarang untuk dilewati kendaraan agar perobohan tidak mengganggu ataupun juga melukai warga sekitar? Ya, Veronica, memang bila terlihat tadi gedung ini sangat dekat dengan jalan raya utama Boulevard Bintaro sehingga polisi pada saat ini melaksanakan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalan ke arah Pondok Aren. Nah, bisa terlihat, Veronica, ini adalah flyover yang mana merupakan tempat pengalihan jalur. Jadi biasanya bila masyarakat Bintaro ini bisa langsung pergi ke sektor 9 melalui jalan di sekitar gedung, namun kini jalan ke arah Pondok Aren ditutup dan diarahkan ke atas flyover menuju ke sektor 7 Bintaro. Ini memang sangat menyendat lalu lintas masyarakat di sekitar Bintaro dikarenakan sektor 9 ini merupakan perumahan atau kompleks yang sangat ramai dengan masyarakat Bintaro yang mana dihuni untuk tempat tinggal dan juga perkantoran. Sehingga bila ditutup ini bisa menyebabkan kemacetan yang cukup panjang di sekitar sektor 7 ini, dan juga bila nantinya tidak segera bangunan tidak segera dirobohkan dalam waktu dekat, ini dapat menyebabkan kemacetan yang lebih parah terutama di hari-hari kerja. Bahkan pada saat ini ketika di akhir pekan ini saja kemacetannya sudah cukup terlihat. Ini mobil memanjang sekitar 700 meter dari gedung Panin utama ini sendiri menyebabkan kemacetan, sehingga memang perobohan gedung dari Bank Panin ini harus segera dilaksanakan agar tidak terjadi kemacetan lebih lanjut. Namun sampai saat ini jalan menuju ke sektor 9 melalui bawah flyover di gedung Panin ini masih ditutup sehingga masyarakat yang ingin menuju ke sektor 9 harus melewati flyover atas di belakang saya ini menuju ke sektor 7 terlebih dahulu untuk memutar, baru nantinya mereka bisa menuju ke sektor 9. Itulah yang bisa kami sampaikan, Veronica. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ibnu Haikal. Demikian laporan langsung reporter Ibnu Haikal dan juru kamera Rizky Andrianto dari Bintaro Sektor 7 Tangerang Selatan, Banten.